الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan sebelum salat Isya, ya majlis ba'da Isya kita beri kesempatan untuk bersoal jawab, berdiskusi. Kalau memang ada hal-hal yang kurang difahami atau ingin ditanyakan seputar pembahasan yang kita bahas di malam hari ini, ya, tentang muqaddimah ilmu fikih, sebelum kita masuk pembahasan tentang hukum-hukum fikih, ya, kita mulai tentang kitab At-Taharah. Insyaallah kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan jemaah kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang mungkin 5-10 menit kita buka sesi tanya jawab. Baik secara tertulis ataupun secara lisan, secara langsung. Fadhal. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kias bukan kisah. Tapi pada periode kapan terjadi itu ada beberapa risiko yang berbeda cara memahaminya, atau pada zaman siapa yang periode tahun berapa pada akhirnya ada yang mengartikan ini Tuhan sumbernya ini mana dimulai. Baik, barakallahu fik. Ya. Ikhwani fillah jazakumullah, ya. Perlu kita fahami, ya, di antara faidah mempelajari ilmu fikih, ya, maka seorang penuntut ilmu akan bisa menempatkan diri, ya, kapan dia harus berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah dan kapan memang di sana tidak boleh ada khilaf, ya. Karena tidak setiap masalah-masalah khilafiyah itu menjadi sumber, ya, perpecahan di tengah kaum muslimin, ya. Ada masalah-masalah khilafiyah yang memang dibangun di atas asas ijtihad, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, nas-nas syariat, ternyata kita dapatkan, ya, masalah-masalah khilafiyah itu tidak hanya muncul di kalangan orang-orang belakangan, ya. Hatta pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi yang mulia masih hidup, itu sudah ada, ya, perbedaan ijtihad di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibangun di atas niat yang baik, niat yang tulus dalam rangka, ya, yakni mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi masing-masing manusia berlebih kurang di dalam memahami, ya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, kalau kita ingin melihat bukti
bahwasannya perbedaan cara pandang itu sudah ada pada masa Rasulullah. Jadi antara para sahabat beliau adalah hadis tentang perintah Nabi ya kepada para sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah, ya, daerah Yahudi, ya, di mana setelah perang Ahzab, di mana Yahudi punya andil, ya, besar bersekongkol dengan orang-orang musyrikin Makkah untuk yakni menghabisi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya dan kaum muslimin di kota Madinah. Ya, selesai perang Ahzab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran kepada orang Yahudi tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan di antara para sahabatnya, ya, dan di antara pesan Rasulullah kepada sahabat yang beliau utus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Ya, di kampung Yahudi itu. Di Bani Quraidah. Maka para sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Bani Quraidah. Di tengah jalan, ya, ternyata sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu apa? Waktu asar. Ya. Maka para sahabat yang diutus oleh Nabi terbagi ke dalam dua kelompok. Di mana sebagian sahabat berpendapat bahwasannya kita hendaknya sholat asar di Bani Quraidah, meskipun di akhir waktu. Ya. Karena Nabi yang mulia dengan tegas mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ya. Maka sebagian sahabat memahami secara tekstual sabda Rasulullah tersebut. Maka mereka tidak sholat di jalan, ya, tapi mengakhirkan sholat tatkala sampai di Bani Quraidah. Sedangkan sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak. Nabi yang mulia tidak menginginkan zahir lafaz ucapan beliau. Ya, tatkala Nabi yang mulia mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, Nabi hanya ingin kita segera berangkat. Agar tatkala sampai Bani Quraidah masuk waktu apa? Masuk waktu asar. Ya, itu yang Nabi inginkan. Ya. Adapun tatkala qadarullah ternyata waktu asar kita belum sampai, sudah masuk waktunya salat, maka kita salat. Ya. Maka para sahabat yang diutus oleh Nabi di hari itu sebagian mereka salat di jalan, ya, sebelum sampai Bani Quraidah karena sudah masuk waktu asar, sebagian yang lain mengakhirkan salatnya sampai tiba di Bani Quraidah. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai, ya, perbedaan pendapat itu ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia tidak mencela seorang pun di antara mereka. Ya. Tidak mencela sahabat yang salat, ya, di jalan sebelum sampai Bani Quraidah, dan tidak mencela sahabat yang mengakhirkan salatnya sampai tiba di Bani Quraidah. Ya, artinya masalah-masalah khilafiyah yang dibangun di atas asas ijtihad, ya, yang sa'ir, itu sudah ada hatta pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ada masalah-masalah khilafiyah yang adanya di sana, ya, seorang muslim, ya, berusaha untuk berlapang dada dalam menyikapi masalah khilaf tersebut, dan ada masalah-masalah khilafiyah yang memang di sana tidak ada uzur, ya, untuk berbeda pendapat di situ. Ya, karena, ya, masalahnya sifatnya qat'i, sifatnya pasti, ya, tidak ada ranah untuk ijtihad di sana. Ya. Ini di antara apa? Di antara yakni faidah dari mempelajari ilmu fikih. Makanya kata Al-Imam Mujahid kalau tidak salah, ya, beliau berkata, man lam ya'rif al-khilaf lam yasumma anfuhu raihatal fiqhi.
Barang siapa yang belum tahu masalah khilaf di antara para ulama, maka hidungnya belum mencium aroma ilmu fikih. Ya. Ini masalah-masalah khilafiyah itu hampir tidak yakni terpisahkan dalam bab-bab fikih. Ya, kalau antum belajar ilmu fikih secara lebih mendalam, antum mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya al-Imam Ibn Rushd al-Maliki, maka dari awal bab, dari babut taharah ya sampai kitabul jihad itu tidak lepas dari ikhtilaf para ulama. Ya. Tidak lepas dari ikhtilaf para ulama. Jadi kalau kita tanya mulai dari kapan, maka masalah-masalah khilafiyah semacam itu sudah ada hatta dari zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Nabi masih hidup. Ya, apalagi sepeninggal Nabi yang mulia. Ya, masing-masing para sahabat beristihad dengan apa yang mereka miliki. Ya, dari ilmu yang mereka dapatkan, ya, dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing beristihad dengan istihadnya. Ya. Jadi, kalau ditanyakan dari kapan muncul, hatta pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada ya masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Ya, yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk berlapang dada dalam menyikapi masalah-masalah tersebut. Nah, tidak menjadi sebab ya yakni permusuhan di antara kaum muslimin, apalagi saling mencela kehormatan ya di antara sama kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ada yang lain jemaah? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini Allah berikan taufik untuk bisa kita pahami dengan baik dan bisa menjadi kunci kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Allah jadikan setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini sebagai pemberat amal kebaikan kita dan penggugur dosa-dosa kita. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.